Halo pemirsa, kembali bersama Akademia Liarkam. Kita melanjutkan kelas sejarah liberalisme kita dengan sesi ke-8 tentang kesadaran diri, kesadaran palsu, dan konflik di masyarakat merdeka. Ya, teman-teman, di dalam pembahasan ini kita patut kembali ke pertanyaan awal ya yang disampaikan oleh Losurdo di bukunya, yaitu apa itu liberalisme? Jadi sebenarnya apa definisi atau apa sebenarnya arti dari liberalisme? Nah, di sini Losurdo menyampaikan, menulis bahwa istilah liberalisme sendiri ini diciptakan tidak bisa lepas dari satu kesadaran diri atau self consciousness ya yang berkelindan dengan isu dengan politik, sosial dan berbau ras begitu. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami liberalisme, dia tidak hanya sebuah paham belaka, tidak hanya sebuah ide atau gagasan politik tertentu, tapi dia juga ada persinggungannya dengan masyarakat, dan juga terhadap ras gitu. Nah, kita coba review lagi bahwa menjadi liberal ya di awal-awal kemunculannya dan di dalam perkembangannya di abad 18-19, menjadi liberal berarti ya menentang kekuasaan monarki dan bahkan masyarakat biasa. Nah, ada kekurangan kata di sini yaitu kekuasaan absolut ya. Jadi menentang kekuasaan absolut monarki dan bahkan masyarakat biasa. Jadi dia orang liberal atau paham atau kelompok liberal ini sangat anti sekali terhadap hal-hal yang berbau dengan kekuasaan absolut, baik yang dimiliki oleh monarki ya menjadi musuh mereka di awal-awal kemunculannya, dan juga termasuk masyarakat biasa. Nah, jadi tidak bisa common people ini punya satu kekuasaan absolut yang akhirnya menggeser atau mengganggu satu kepentingan kelompok liberal ini. Makanya tidak heran ya bahwa gejolak-gejolak sosial yang terjadi di akar rumput, yang terjadi di kalangan masyarakat bawah ini selalu akan ditekan dan direpresi supaya tidak terjadi perubahan sosial yang besar gitu. Oleh karena itu adalah kebanggaan untuk menyebut diri sebagai liberal karena mereka yang mengaku sebagai liberal ini memiliki properti pribadi dan mereka pasti bukan budak. Jadi dalam masyarakat liberal atau yang masyarakat merdeka gitu, dan tentunya adalah orang yang kulit putih, mereka ini bangga dengan istilah ini karena mereka punya properti pribadi, mereka punya akses ke alat-alat produksi, katakanlah begitu, dan jelas mereka bukan budak. Mereka bukan budak kulit hitam bahkan. Nah, budak kulit hitam, mereka bukanlah orang liberal, mereka bukan orang yang merdeka, mereka bukan orang yang bebas. Nah, jadi dan bahkan mungkin sampai saat ini orang-orang yang mengaku liberal dan orang yang seperti demikian. Nah, kesadaran palsu masyarakat merdeka. Jadi maksudnya apa kesadaran palsu masyarakat merdeka? Atau mungkin lebih tepatnya kesadaran yang keliru ya di dalam masyarakat merdeka. Pertama ada satu statement yang sangat tentang ya dalam masyarakat liberal itu sosialisme adalah penyakit alamiah kita. Jadi eh, di dalam bukunya Losurdo itu satu kalimat yang ditulis seperti ini. Mereka menentang satu gagasan masyarakat tentang sosialisme karena menurut mereka bisa jadi ini mengekang kebebasan individu karena uh, ada stereotip seperti takut akan pengasingan, kemudian bangsa yang akan berjalan dalam derap langkah kaki yang sama, kemudian berakhir pada hasrat pada kerumunan. Jadi tidak tidak suka dengan keseragaman, tidak suka dengan satu semangat kolektivitas gitu, karena sangat meninggikan kebebasan individu lebih daripada segalanya.
Ya, mengapa demikian? Karena ada satu statement lagi ya. Seseorang yang meminta kemerdekaan, hanya kemerdekaan belaka, berarti terlahir sebagai budak, yaitu maaf ada typo. Orang yang terlahir sebagai budak, mereka pasti meminta kemerdekaan. Ya kan? Kalau orang liberal, mereka tidak akan meminta kemerdekaan, karena sejak lahir mereka sudah menjadi manusia yang merdeka. Nah, ini mungkin kita bisa sebut sebagai privilege ya. Yang orang yang kulit putih dan yang dalam masyarakat liberal ini mereka beranak cucu ya, mereka akan menjadi seorang yang merdeka dalam tanda kutip. Dan ini adalah satu privilege yang mereka ingin jaga dan tidak boleh diganggu gugat. Kalau bisa terus dilestarikan. Nah, tentu dalam satu masyarakat tidak bisa terlepas dari konflik ya. Dan ini pun tidak terhindari dalam masyarakat liberal. Ada 3 konflik besar yang ditangkap oleh Losurdo di sini, yaitu pertama, Revolusi Amerika. Revolusi Amerika melawan kekuasaan Inggris, dan mereka melepaskan diri dari Inggris, karena menganggap ada satu statement ya dari Benjamin Franklin ini, Inggris ini tidak kalah despotiknya dengan Napoleon. Jadi Inggris ini dianggap ya harus ditentang karena mereka punya satu kekuasaan absolut, dan orang-orang liberal di Amerika tidak suka dengan kekuasaan yang absolut, maka mereka menentang itu dan mereka melawan. Dan konflik kedua adalah perang sipil Amerika antara utara dengan selatan. Nah, mereka bertempur, meski dimenangkan oleh pihak utara, tidak ada perubahan berarti, bahkan semakin menguatnya Chauvinisme. Ya. Sampai hari ini kita masih lihat, kita masih baca-baca begitu bahwa misalnya Trump ini akan membawa Amerika ini hebat kembali dan jenisnya ya. Bahwa ya Amerika Serikat ini adalah negara paling kuat dunia dan seterusnya. Jadi bukannya menghasilkan satu transformasi sosial yang lebih egaliter, yang lebih emansipatoris itu, tapi lebih malah cenderungnya tetap tidak mengubah satu situasi yang berarti. Dan yang ketiga adalah Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama tidak hanya disebabkan karena pembunuhan seorang raja gitu, tapi juga ada faktor negara-negara liberal ini saling berebut kekuasaan di daerah koloni mereka dengan misi kemerdekaan yang berbeda-beda. Jadi ada satu titik mana negara-negara ini, misalnya di negara Amerika Serikat dengan Inggris, ada berselisih paham ya di dalam pengertian mereka tentang kemerdekaan. Nah, ini mereka jadi konflik, kemudian ada juga Jerman di sana, mereka saling berebut wilayah di daerah koloni. Dan akhirnya terciptalah Perang Dunia Pertama. Kita lihat ada konflik di masyarakat yang mengidam-idamkan satu atau mengandaikan satu masyarakat yang bebas, yang setara, yang merdeka, tapi di dalamnya penuh dengan kontradiksi dan konflik. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan jangan lupa juga untuk like dan follow fanpage Facebook kami, Akademi Aliarkam. Sampai jumpa di sesi berikutnya.